bisa berganti, tantangan kan kita hadapi. Om Swastiastu, Bu. Swastiastu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Berikut yang mau melakukan wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, di sini untuk pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan, mungkin Ibu pernah mengalami sebuah kasus yaitu ketika menjadi seorang pemimpin dalam nilai etika, Ibu mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin dalam menghadapi kasus tersebut. Mungkin Ibu bisa menceritakan. Ya, terima kasih. Jadi sebagai seorang pemimpin pasti banyak masalah yang dihadapi, tidak hanya Bapak Ibu guru pegawai, juga kepada siswa. Nah, khusus kasus yang pernah Ibu hadapi terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Kalau kita bicara tentang dilema etika, di sini kan ada pertentangan benar dengan benar. Tapi kita harus bijak dan teliti dalam mengambil keputusan sehingga tidak merugikan siswa itu sendiri. Jadi kasus yang ditangani adalah ada seorang siswa yang pernah mengambil barang milik orang lain. Kemudian ketahuan satpam, ya, dilaporkan dan kita tangani. Pada intinya kita tidak serta-merta menyalahkan anak tersebut. Jadi kalau kita bicara aturan kan sudah jelas, anak ini akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan kita, ya, karena itu sudah merupakan tindak kriminal. Tetapi sekali lagi sebagai lembaga pendidikan, kita tetap memberikan disiplin positif kepada anak-anak. Kita berikan dia pembinaan melalui guru BK dan wali kelasnya. Kita undang orang tuanya untuk bisa bersama-sama membina anak tersebut. Yang dilakukan kepala sekolah benar, tetapi seharusnya kan ada punishment kan begitu. Tapi sekali lagi karena ini terkait dengan dilema etika, maka kita membuat kebijakan, kita membuat keputusan anak ini tetap kesalahannya kita maafkan dengan harapan dia tidak mengulangi kembali, dan kita secara terus menerus dengan guru mata pelajaran dan komunikasi PK memberikan konseling sehingga pada akhirnya anak ini bisa meninggalkan kebiasaan buruk yang dia lakukan, dan orang tua juga menyadari sepenuhnya akan kekurangan anaknya dan di rumah juga melakukan pendidikan dari dia. Di sini Ibu mengidentifikasi kasus tersebut dengan menggali terlebih dahulu ya masalah tersebut dan juga dengan satpam dan berbagai masih tidak serta-merta menyalahkan anak tersebut. Mungkin ada latar belakang sehingga dan di sini untuk pertanyaan lanjutan, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah dengan tentu Ibu akan melibatkan staf pimpinan, guru BK, dan wali kelas, juga kepada satpam. Kita bersama-sama mengambil keputusan, kita bersama-sama berlegowo bahwa yang dilakukan anak-anak itu tentu ada sebabnya, dan sebabnya tidak pada keburukan anak itu sendiri, karena ada yang melatar belakangi kondisi keluarga yang kurang mampu, perhatian yang kurang maksimal dari orang tua dan sekitarnya sehingga anak-anak harus melakukan hal itu. Nah, ini kita putuskan secara adil tetap menerima anak itu di sini sebagai siswa SMP 1 Tambak Sirik, dan terus kita melakukan pembinaan. Untuk langkah-langkah prosedur apa yang akan Ibu lakukan nantinya untuk menangani masalah tersebut? Yang pertama tentu kita akan mendatangkan guru BK dan guru wali kelas, ya. Kita akan sampaikan data-data berdasarkan identifikasi yang sudah Ibu lakukan kepada orang tua maupun kepada teman-temannya. Kemudian kita buat sebuah strategi untuk melakukan pembinaan pendidikan terhadap anak tersebut, juga kepada rekan-rekan di kelasnya dan di kelas yang lain untuk bisa memahami situasinya sehingga tidak terjadi pembulian terhadap anak itu. Baik, dari prosedur yang Ibu lakukan tadi, mungkin langkah yang paling efektif itu dalam pengambilan keputusan yang dilakukan seperti apa? Pengambilan keputusan yang paling efektif dan tidak merugikan orang lain adalah kita duduk bersama, ya, duduk bersama dengan orang tua, staf pimpinan, wali kelas, waka dan anak itu sendiri untuk secara terbuka menyampaikan permasalahan sehingga solusinya juga akan sesuai, jadi tidak sepihak. Dalam melakukan pengambilan keputusan itu mungkin pernah dihadapi sebuah tantangan ya dalam menangani kasus, terutama dengan siswa yang memalukan. Ya, bisa saja kita sekarang menangani masalah dengan penuh kebijakan. Mungkin 1-2 anak yang
punya karakter yang kurang bagus akan timbul pikiran, oh kalau kita melakukan kesalahan ternyata dimaafkan, kemudian tidak ada apa-apain, mungkin akan timbul hal-hal yang demikian. Tapi sekali lagi kita di sini semua guru wajib memberikan pemahaman kepada anak-anak terkait masalah-masalah yang seperti ini, sehingga tidak menular lah gitu. Mereka tidak menganggap itu adalah hal yang biasa, kemudian yang lain akan mengikuti hal yang sama karena memang tidak ada punishment yang berat seperti itu. Dari apa yang sudah disebut, adakah jadwal tertentu Bu dalam menangani kasus ini? Ya, sebenarnya kepala sekolah dengan guru BK dan staf pimpinan itu selalu mempunyai waktu tertentu yang terjadwal ya, bisa mingguan, bisa bulanan gitu, untuk melakukan urun rembuk, paling tidak mengantisipasi, mencegah hal-hal yang mungkin akan terjadi, sehingga melalui pembinaan, melalui konseling dari semua warga sekolah, khususnya WPD itu tidak hanya kita saja, tindak-tindak pelanggaran itu bisa sedini mungkin dicegah dan tidak terjadi. Baik Bu, dari yang apa yang disampaikan di sini, apa yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan atau menghadapi kasus tersebut? Ya, jadi sebagai seorang pemimpin pada saat mengambil keputusan harus benar-benar bijaksana, melihat data-data, melihat fakta-fakta, kemudian mencari informasi dari banyak pihak, kemudian berembuk untuk mencari solusi yang terbaik sehingga tidak ada merasa yang dirugikan, termasuk pelaku itu sendiri, siswa yang tadi. Baik Bu, demikian. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, sama-sama. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih. Om Swastiastu Bu Ma. Om Swastiastu, Bu Dode. Selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bu Ma mengenai kasus dilema etika yang pernah Ibu alami ketika Ibu mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Yang pernah saya hadapi selama ini, ada seorang guru yang telat beberapa kali, telat datang ke sekolah beberapa kali. Nah, kemudian di ketiga kalinya itu tiang tegur, tiang tanyakan apa yang menjadi kendala kenapa bisa datang terlambat. Setelah itu guru tersebut menyampaikan kalau dia terlambat itu membawa dagangannya ke pelanggan. Itu permasalahannya. Berarti di sini ada seorang guru yang sering datang terlambat nih, karena dia melaksanakan tugas sambilan yaitu sebagai seorang pedagang COD gitu ya. Nah Bu, di sini ada pertanyaan, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Yang pertama, tiang gali dulu penyebabnya apa, siapa yang bermasalah kita panggil, kita gali permasalahannya apa, kemudian penyebabnya dia melakukan terlambat, misalnya keterlambatan itu apa. Nah, setelah itu kita yang sudah mendapatkan penjelasan dari yang bersangkutan, itu baru kita ambil tindakan dalam artian kita membicarakan dengan waka, dan jika ada perlu membutuhkan bapak pengawas, mungkin kita akan datangkan bapak pengawas. Gitu. Kalau memang kita bisa menyelesaikan intern di sekolah, cuman yang datangkan itu cuman waka, yang bersangkutan dan tiang sendiri selaku kepala sekolah. Baik, untuk yang pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Nah itu, yang pertama kan identifikasi dulu, yang identifikasi dulu apa ya penyebabnya itu. Kemudian kalau memang sudah kita tahu penyebabnya itu, kita panggil waka untuk
kita saling rembuk, saling berkoordinasi, nanti penyelesaiannya seperti apa, apakah dia tidak merugikan sekolah, biar juga tidak merugikan yang bersangkutan. Nah, di sana pada waktu itu dia menyarankan guru tersebut agar bangun lebih awal, agar bisa menjajakan dagangannya, membawa ke pelanggan itu biar sebelum jam kerja. Gitu. Baik, untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi kasus tersebut? Ya itu dah. Yang pertama yang bersangkutan yang panggil, kemudian dibutuhkan itu waka juga untuk saling koordinasi. Kemudian kalau memang kita memerlukan seorang pengawas, kita akan datangkan pengawas. Selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Dilakukan dengan sesegera mungkin, agar tidak berlarut-larut. Dan selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus dilematika? Mungkin tantangannya ke guru yang lain, guru yang rajin datang sebelum bel berbunyi, ada yang sudah datang. Nah, itu menjadi kesenjangan. Agar tidak menjadi kesenjangan, makanya yang menyarankan guru yang terlambat itu bangun lebih awal dan membawa dagangannya kan sebelum jam kerja. Baik, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilematika itu? Dan apakah langsung Ibu menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus dan memiliki prosedur yang dilakukan dalam menghadapi kasus itu? Untuk menghadapi kasus yang seperti yang dia sampaikan tadi, misalnya keterlambatan, di awal memang yang membiarkan dulu. Kedua, apakah guru tersebut melaksanakan lagi keterlambatannya itu, kalau misalnya lagi itu menjadi catatan. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya lagi seperti itu, baru yang tegur atau kita adakan pembicaraan. Itu yang lakukan sesegera mungkin agar tidak menghambat pembelajaran juga. Baik, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Nah, itu waka itu banyak membantu. Selanjutnya, dari semua hal yang telah kita sampaikan mengenai pembelajaran yang apa Ibu petik dari pengalaman, terutama dalam pengambilan keputusan, apa yang Ibu bisa petik? Mungkin di sini yang selaku kepala sekolah mungkin harus bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan, tidak mementingkan diri sendiri. Kita yang juga harus menanyakan ke yang bersangkutan apa kendalanya. Itu menjadi tantangan memang bagi Tiang, dan itu menjadi pembelajaran bagi Tiang bagaimana kita bisa bersikap ke guru agar guru tidak merasa ketersinggungan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih, nanti mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam penanganan kasus-kasus berikutnya. Terima kasih Bu Komang. Yes.